Tambah lagi pemain naturalisasi. Ada yang lagi diincar. Ada. Beberapa. Siapa? Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga mengungkap faktor terbesar yang mendasari pemain keturunan menolak dinaturalisasi untuk bela timnas Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, pencapaian timnas Indonesia bisa lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 karena skuad Shin Tae-yong kini banyak dihuni pemain keturunan. Sejumlah pemain keturunan mengisi posisi penting mulai dari striker ada Rafael Struijk, gelandang Tom Haye hingga pemain bertahan Jay Itzes. Demi tampil maksimal pada putaran ketiga, PSSI dikabarkan masih terus mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Namun, Arya Sinulinga mengatakan bahwa tidak sedikit pemain keturunan yang menolak dinaturalisasi untuk bela timnas Indonesia. Arya mengungkap, kebanyakan pemain keturunan menolak lantaran mereka masih berada di usia emas. Sehingga, masih menaruh harapan untuk bermain di negara yang memiliki ranking di atas Indonesia. Pemain tersebut merasa bahwa dia masih mungkin main di timnas yang sekarang, negara asalnya. Biasanya itu, kata Arya. Arya memaklumi keputusan tersebut, sebab hal itu sangat berkaitan dengan masa depan si pemain sebagai seorang pemain sepak bola profesional, jadi mereka itu penuh pertimbangan. Kalau saya pindah ke Indonesia, sampai kapanpun saya tidak bisa main lagi di sini, negara asalnya. Itu pertimbangan berat bagi mereka. Itu pertimbangan karir dan sebagainya, bebernya. Terakhir, jika terdapat pemain keturunan yang menolak dinaturalisasi, Arya meminta warganet tidak melontarkan pesan-pesan buruk di media sosial. Kita harus maklumi. Enggak boleh kita hina mereka, enggak boleh juga kita bilang soal merah putih, kata dia. Bukan soal itu, ini soal masa depan hidup dia, pilihan-pilihan hidup dia. Jadi kita harus hargai. Jadi biasanya kegagalannya hanya di situ, bukan hal lain-lain, pungkasnya. Jairo Riedewald, Mees Hilgers, Emil Audero dan Ula Romeni segera memperkuat timnas Indonesia. Akun Instagram pemain keturunan ID dan Half-Blood_Indonesia mengeluarkan unggahan yang menarik perhatian pencinta sepak bola tanah air. Mereka menuliskan angka 44, 02 dan 77. Dalam caption yang ditulis, akun di atas menyebut angka-angka tersebut sangat menarik untuk ditunggu. Angka yang sangat bagus sekali untuk ditunggu, tulis unggahan kolaborasi dari akun pemain keturunan ID dan Half-Blood_Indonesia. Pencinta sepak bola tanah air pun melontarkan spekulasi terkait penyebutan angka di atas. Mereka mengaitkan angka-angka di atas dengan nomor punggung pemain keturunan selanjutnya yang berpotensi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. 44 Jairo Riedewald, 2 Kevin Dix, 77 Ula Romeni, Emil Audero, tulis akun Sbiscross. 44 Jairo Riedewald, 2 Kevin Dix, Mees Hilgers, 77 Ula Romeni, Emil Audero, sambung akun Rupul_Enthusiast. Untuk angka 44 hampir pasti jatuh ke tangan Jairo Riedewald. Gelandang 27 tahun ini diketahui mengenakan nomor punggung 44 di klubnya, Crystal Palace. Beredar kabar, jika tidak ada aral melintang, Jairo Riedewald akan datang ke Indonesia pada akhir Mei 2024. Ia datang setelah tugasnya bersama Crystal Palace berakhir pada Minggu, 19 Mei 2024. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengaku ingin berburu pemain naturalisasi baru untuk memperkuat timnas Indonesia.
Shin Tae-yong mengatakan, setelah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia akan menghadapi raksasa Asia sehingga membutuhkan talenta-talenta baru. Satu di antara pemain yang bisa dijadikan menjadi alternatif untuk memperoleh pemain keturunan Indonesia dengan kualitas grade A adalah gelandang Crystal Palace, Jairo Riedewald. Jairo Riedewald disebut punya darah Indonesia dari sang nenek yang disebut keturunan Manado. Dan timnas Indonesia sepertinya cukup serius untuk menambah beberapa pemain keturunan untuk membalas sang Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia. Satu nama yang saat ini jadi buah bibir adalah Jairo Riedewald. Pemain berposisi gelandang bertahan ini dikait-kaitkan akan menjadi WNI dalam waktu dekat. Berikut profil lengkapnya, keturunan Manado Jairo Riedewald yang lahir pada 9 September 1996 di Haarlem, Belanda, ini merupakan pemain berdarah Manado. Diketahui jika dirinya memiliki darah Manado, Sulawesi Utara menurut pengakuan neneknya. Garis keturunan itu memungkinkan pemain 27 tahun untuk bisa membela timnas Indonesia, lewat jalur naturalisasi. Mantan Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani, ex-anggota Exco PSSI, menyampaikan bahwa PSSI sejatinya sudah lama memantau Jairo Riedewald yang bisa bermain sebagai pemain bertahan atau pemain tengah tersebut guna memperkuat timnas Indonesia. Akan tetapi, Hassani Abdul Ghani menjelaskan, PSSI mempunyai keraguan Jairo Riedewald mempunyai darah Indonesia. Sudah lama nama Jairo Riedewald muncul saat PSSI ingin merekrut pemain diaspora, kata Hassani Abdul Ghani di media sosial Instagram pribadinya. Namun, selama ini ragu kalau pemain Crystal Palace ini mempunyai hubungan darah dengan Indonesia. Kabarnya Jairo keturunan Suriname. Kini dia mengaku mendapatkan kabar baik setelah Jairo Riedewald memiliki keinginan untuk bermain di timnas Indonesia. Minggu lalu seseorang mengontak saya, mengatakan cucunya ingin bermain untuk timnas, ungkap anggota Komite Eksekutif PSSI periode 2019 hingga 2023 beberapa waktu lalu. Calon pemain baru Shin Tae-yong diungkapkan pengamat ini, dan mengatakan bahwa saat ini PSSI tengah melakukan silent operation untuk bawa pulang Ula Romeni. Pemain baru tersebut merupakan pemain naturalisasi yang akan memperkuat pasukan Shin Tae-yong nantinya. Menurut Bung Ropan, pemain naturalisasi yang akan mengisi lini penyerang pasukan Shin Tae-yong tersebut adalah Ula Romeni. Ula Romeni merupakan pemain dengan nomor punggung 9 yang saat ini memang dibutuhkan oleh ST dalam menghadapi musuh berat di babak penyisihan Piala Dunia 2026 mendatang, jelasnya. Dirinya telah menyatakan langsung pada Sumarji yang merupakan manajer timnas. Akan tetapi dia menyampaikan saat ini seakan adanya silent operation dari PSSI dan tidak melakukan gembak-gembor terkait persiapan pemain untuk pasukan ST nanti. Meskipun kita sudah punya Rafael Struijk, namun dia merupakan pemain sayap yang diabsakan oleh ST menjadi penyerang, jelasnya. Saat ini kita membutuhkan pemain dengan nomor punggung 9 yang bertugas sebagai penyerang meskipun kita punya striker yang bagus. Namun kelihatannya ST membutuhkan bomber yang kuat, dapat membuka ruang dan kecepatan, terangnya. Menurutnya, dari daftar pemain yang ada, hanya Romeni yang cocok berada di posisi tersebut. Romeni inilah yang masih bisa diandalkan untuk kita, karena saat ini dialah yang paling bagus, namun semua tergantung dari PSSI dan ST, paparnya. Sedangkan Romeni menurut dia bahwa telah tertarik untuk bergabung di timnas Indonesia, apalagi informasinya Romeni juga telah pernah dihubungi oleh Erick Thohir yang merupakan Ketua Umum PSSI. Mereka sudah terjalin hubungan komunikasi yang baik, bahkan banyak pesan yang masuk dari netizen agar Romeni dapat bergabung memperkuat timnas, tambahnya. Romani sendiri menurut dia senang dengan dukungan dari supporter timnas dan ini merupakan waktu bagi pemain Belanda yang bermain di klub Eredivisie Utrecht ini. Bahkan keluarganya juga ikut mendukung jika Romeni bergabung di timnas, terangnya. PSSI saat ini dalam mode senyap menyelesaikan kasus Martin Paes hingga memproses pemain keturunan baru untuk putaran ketiga. PSSI seperti biasa dalam mode senyap dalam pencarian pemain keturunan anyar untuk dinaturalisasi sebagai persiapan timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Hal ini ditegaskan oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Selain itu, PSSI juga masih mendorong selesainya kasus Martin Paes yang masih berada di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS.
Arya menegaskan soal pemain keturunan tambahan, PSSI tetap berusaha melakukan proses. Namun PSSI enggan mempublikasikan apabila sang pemain belum tiba di Jakarta dan segala dokumen administrasi belum terselesaikan, ini juga satu hal apa ya. Kami juga ingin, siapa sih yang enggak ingin ada pemain baru kita dapatkan lagi, ujar Arya Sinulinga. Mau dari manapun itu ya, mau dari naturalisasi, mau dari lokal, ketika kita dapat stok baru, itu kan bagi kita sesuatu yang menguntungkan kita. Nah, mendapatkan stok baru ini kan ada prosesnya, gitu ya. Ini kan banyak banget, ini bagaimana, dan banyak banget, tambahnya. Arya meminta publik tetap percaya dengan PSSI soal tambahan pemain keturunan di Timnas Indonesia. Saat ini, satu nama yang diyakini sedang bakal jadi tambahan kekuatan Timnas Indonesia di putaran ketiga adalah Ula Romeni. Orang yang bicara, ini prosesnya udah bagaimana? Sudah percayakan saja, ujar Arya, toh, selama ini kan kami juga sudah melakukan langkah-langkah yang berbeda. Bahkan Verdong aja 1 hari bisa. Tapi kan kalaupun nanti enggak bisa, itu berarti memang enggak bisa. Bukan kita gak upaya. Kita upaya ini. Kita ada tim kita kerja di sana. Kan ada yang bilang-bilang. Yang ini sudah pasti mau nih. Sudahlah teman-teman, percaya sama kita saja. Bahwa kita akan mengerjakan yang terbaik. Jadi bukan gak mengerjakan yang terbaik. Pasti kami kerjakan baik. Kan tanya Pak S begini. Itu ada tuh, imbuhnya. PSSI akan melanjutkan proses naturalisasi 3 pemain keturunan buat Timnas Indonesia U19. Mereka adalah Mauresmo Hinoke, Dion Marks, dan Tim Gepens. Mauresmo Hinoke adalah pemain FC Dordrecht U21, Dion Marks asal NEC Nijmegen U21, dan Tim Gepens dari FC Twente U21. Sebelumnya PSSI sudah lebih dulu menuntaskan naturalisasi Jens Raven. Jens Raven disumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 27 Juni 2024. Saat ini Jens Raven sudah bergabung dalam pemusatan latihan, TC, Timnas Indonesia U19 jelang Piala AFF U19 2024. 3 nama yang kita lanjutkan, naturalisasi. Kalau Jens Raven kan sudah beres. 3 lainnya, itu ada Tim Gepens, lalu Mauresmo Hinoke, dan Dion Marks, kata manajer Timnas U19. Mereka posisinya berbeda, yang direkomendasikan untuk dilanjutkan ke proses naturalisasi, dan perkembangannya, biar mereka berkarya di Belanda atau di luar. Itu kan lebih bagus dan lebih baik untuk mereka, ujarnya menambahkan. Ia juga bicara soal peluang ketiga pemain tersebut tampil bersama Timnas Indonesia U19 di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Soal ini Ahmad Zaki belum dapat memastikan. Adapun kualifikasi Piala Asia U20 akan berlangsung 21 hingga 29 September. Timnas Indonesia U20 tergabung di grup F bersama Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Nanti kita lihat proses kewarganegaraan Indonesianya seperti apa, karena akan memakan waktu, seperti berkas yang harus dilengkapi dan persyaratan lainnya. Kalau yang sudah siap, seperti Jens Raven sudah kita bawa ke Piala AFF U19 2024, ucap Ahmad Zaki. Padahal PSSI dan Shin Tae-yong sudah naksir berat, pemain keturunan ini menjadi rebutan. Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, seolah tak sudi salah satu talenta terbaiknya pindah negara. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong terus memantau talenta-talenta baru yang tersebar di seluruh dunia. Salah satunya adalah Milien Manhoef. Milien Manhoef sempat masuk dalam radar PSSI untuk dinaturalisasi sebagai pemain Timnas Indonesia. Darah Indonesia mengalir dari pihak ibunya berasal dari Suriname. Sedangkan kakeknya berasal dari Indonesia. Sebagai informasi, Manhoef saat ini tengah memperkuat tim Championship, Stoke City. Sebelumnya, Manhoef membela Vitesse dan tampil di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie. Manhoef berposisi sebagai penyerang dan sayap kanan dalam skuad. Namun, pemain kelahiran tahun 2002 ini juga bisa ditempatkan pada posisi sayap kiri hingga bek kiri.
Tapi sayang, meski PSSI sempat tertarik pada Milan Manhoef, Belanda juga naksir dengan pemain berusia 22 tahun ini. Tenaga ahli Kemenpora Bidang Diaspora dan Kepemudaan, Hamdan Hamidan pernah membenarkan bahwa nama Manhoef sempat muncul dalam diskusi naturalisasi pemain. Namun, timnas Belanda U21 lebih dulu mengamankan talenta muda ini untuk kualifikasi Piala Eropa U21 2025. Mungkinkah Milan Manhoef kedepannya akan memilih skuad Garuda atau tetap membela timnas Belanda? Mari kita nantikan. Sebelum dia membela timnas Belanda senior, pintu naturalisasi masih terbuka lebar untuknya. Salah satu media Korsel menyoroti persiapan timnas Indonesia di ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu yang jadi sorotan ialah soal komposisi pemain naturalisasi di skuad Shin Tae-yong, ST. Media Korsel Esports News, dalam ulasannya, menyoroti salah satu pemain berdarah Indonesia di Belanda yang bernama Daan Rots. Bersumber dari pemberitaan media lokal Indonesia, Esports News menuliskan bahwa Daan Rots berposisi sebagai seorang striker dan memiliki insting gol cukup bagus. Daan Rots pernah unjuk bakat di Eredivisie Belanda, dikabarkan sangat ingin bergabung dengan timnas Indonesia, tulis media Korsel itu. Ulasannya Esports News merujuk pada data penampilan Daan Rots bersama tim U17 Vitesse. Menurut mereka, Rots memiliki bakat bagus sebagai seorang striker. Indonesia yang melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di bawah pelatih Shin Tae-yong aktif menerapkan kebijakan naturalisasi demi ambisi ke Piala Dunia. Daan Rots saat ini berusia 22 tahun. Ia kelahiran Groenlo, Belanda pada 25 Juli 2001. Saat ini namanya tercatat jadi bagian dari tim U17 Twente yang bermain di kasta ketiga. Merujuk dari data Transfermarkt, Rots merupakan seorang striker. Namun, ia juga dimainkan sebagai winger kanan dan gelandang serang. Berposisi sebagai winger kanan, Rots memiliki 106 caps dan mencetak 22 gol serta 14 assist. Sedangkan 5 gol dan 2 assist dicetaknya saat bermain sebagai seorang striker. Daan Rots merupakan produk asli Akademi Twente. Ia sudah menimba ilmu sepak bola di Twente sejak 2017. Dikutip dari sejumlah sumber, Samuel Daniel Rots memiliki darah Indonesia dari sang kakek. Kakek dari Rots diketahui lahir di kota Palembang. Kabarnya, ia sudah melayangkan pesan via Instagram untuk bisa dipanggil oleh PSSI dan mendapat status WNI.